Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nanda Fazil Zidan dengan NIM 1822367. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompresi video untuk menjawab soal nomor 2. Pada soal nomor 2 diberikan perintah untuk mengirimkan video lewat internet dan ditampilkan ke penonton. Di sini saya mencoba mengirimkan video melalui WhatsApp dari HP saya ke laptop. Oke, di sini adalah videonya. I wanna say, man, the first time was so nice, I had to do it twice. Berikut adalah video yang tadi sudah saya tampilkan. Di sini saya akan menjelaskan kenapa video tersebut dapat dikirim dan dengan kualitas yang masih sama dari video aslinya. Sini ada perbedaan antara analog dan digital video. Analog video adalah sebuah video yang dimana dia masih dalam bentuk gelombang, biasanya dalam bentuk CD atau dalam bentuk DVD, itu masih dalam konteks analog video. Untuk kualitasnya juga bisa menurun tergantung gangguan fisik yang ada di videonya atau dari hardware-nya atau gangguan dari atmosfer, bisa cuaca, iklim, dan lain-lain. Untuk digital video sendiri adalah sebuah video yang disimpan dalam bentuk 0 sampai 1 atau bit atau binary digit. Nah, kualitasnya tetap sama dan bahkan bisa dilakukan kompresi. Nah, video yang tadi dikirimkan adalah video digital karena itu video tersebut bisa dikirimkan melalui internet dan kualitasnya juga masih sama. Dan hal ini juga untuk digital video sendiri sudah umum digunakan karena kebanyakan platform-platform streaming, YouTube, dan lain-lain yang sedang kita jalani dan sering kita tonton itu merupakan dalam format video digital. Relevansinya dengan skenario soal apa? Relevansinya adalah video digital ini lebih tahan noise, mudah dikompresi, dan dapat disimpan serta ditransmisikan tanpa kehilangan kualitas sedikit pun secara berulang kali, yaitu dengan lossless handling. Baik, lalu di pertanyaan yang ke B, ini dipertanyakan apa itu encoder H264 dan peran encoder H.264 ini apa. Jadi H.264 itu adalah contoh encoder atau codecs yang dimana ia dapat melakukan kompresi video dalam ukuran besar ke ukuran yang lebih kecil. Nah, H.264 ini dia melakukan encoding atau kompresi pada 8 bit. Sekarang sudah ada yang H.265 yang dimana itu adalah encoding dengan 10 bit. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah dibagi menjadi dua, yaitu interframe dan intraframe. Intraframe ini dia membandingkan hasil frame-nya dia sendiri dalam current frame-nya itu sendiri. Kalau interframe dia membandingkan dengan banyak frame yang sudah decoding gitu. Untuk penjelasannya, untuk interframe sendiri, frame sebelum dan frame sesudah ini dibuat setelah rekonstruksi dan dibandingkan dengan frame yang current-nya sekarang. Lalu hanya dilakukan encode pada yang berubah saja. Lalu pertama dia akan melakukan pembuatan image frame yang kurang lebih mirip seperti JPEG. Kalau di JPEG dijadikan makro blok 8x8, kalau di video frame ini dijadikan makro blok 16x16. Lalu membandingkan dengan frame-frame baru apabila sama. Nah, kalau misalnya ada kesamaan antara frame, maka ditandai sebagai predicted frame atau p-frame. Nah, di sini itu adalah penjelasan untuk cara kerja H264. Untuk lebih jelasnya, lebih kompleksnya akan dijelaskan selanjutnya. Nah, di sini ada interprediction dan intraprediction. Interprediction sendiri adalah prediction dari coded frames. Jadi setelah frame tersebut sudah decoding, akan dibandingkan baik dari future frame-nya atau dari past frame-nya. Frame sebelumnya seperti apa? Apakah ada kesamaan dengan frame yang sekarang? Apabila ada kesamaan, ditandai dan dibikin residunya. Begitu juga dengan frame yang next-nya. Tuh.
Kalau untuk intra prediction ini hanya murni pada frame itu sendiri. Maka prediction form ini adalah prediction yang lebih membandingkan ke previously coded partnya doang. Jadi setelah coded part di current frame-nya ini dilakukan coding, maka dia akan dibandingkan seperti itu, secara vertikal, secara horizontal, dan berbagai macam cara lagi. Nah, di sini penjelasannya adalah setelah tadi dilakukan intraframe, interframe, prediction segala macam, dilakukan encoder, yaitu menyimpan motion vector dan menambah selisihnya atau residunya. Nah, selanjutnya kan tadi dibuat makroblok, dan ini dilakukan hal yang sama persis seperti kompresi citra atau image, yaitu dengan DCT. Nah, bagaimana caranya? Seperti awal, membuat makroblok, lakukan kuantisasi, penyesuaian bitrate yaitu 0255 sampai menjadi min 127128, lalu melakukan entropy coding, melakukan dekuantisasi kembali, lalu di inverse menggunakan DCT tadi, lalu membuat frame hasil prediksi. Frame hasil prediksi ini ditambah dengan hasil inverse DCT residual. DCT residual itu apa? Yaitu penandaan dari bagian-bagian yang samanya saja. Nah, terus inilah yang dinamakan frame rekonstruksi. Nah, frame rekonstruksi yang dihasilkan itu nanti akan disimpan dalam sebuah list reference, yang dimana list reference ini akan digunakan untuk predicted frame atau prediction lainnya di closed loop encoding. Nah, kurang lebih itu adalah untuk bagian closed loop encoding. Nah, lalu kita dapat melihat di sini melalui gambar, ini adalah overview of the encoding processes, yang dimana pertama ada current frame, lalu dia di-decode, lalu membuat iframe dan PB frame, yang dimana nanti akan dijelaskan lebih lanjut apa itu iframe dan PB frame. Khusus untuk iframe dia hanya intra prediction saja. Lalu kalau untuk PB frame dia bisa melakukan intra prediction ataupun inter prediction. Dia bisa nge-reference ke current frame-nya dia sendiri atau ke previous and after frame-nya. Setelah dilakukan prediction tersebut, lalu ia akan dimasukkan ke residual data. Nah, residual data ini sama persis seperti di kompresi yang ada di processing citra atau compressing citra. Dia melakukan transform, dekuantisasi, lalu di encoding, lalu di dekuantisasi, lalu dilakukan inverse transform, dan hasil yang tadi dilakukan berdasarkan prediction dan hasil yang telah didekuantisasi dan di transform atau di inverse transform akan dimasukkan, ditambahkan dan menjadi sebuah rekonstruksi data seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu masuk ke loop filter atau akan diprediksi lagi di di e-frame dengan inter prediction, dan setelah masuk ke loop filter dia akan masuk ke reference list, yang dimana reference list ini akan menjadi bahan untuk prediksi di inter prediction PB frame. Gitu. Untuk contohnya ada seperti ini, current frame, terus ada next frame-nya. Ini tidak jauh berbeda kan? Namun di sini dia akan melakukan subtraction, yaitu subtraction atas kesamaan yang ada dengan next frame dan current frame-nya. Nah, ini akan menghasilkan residual frame. Nah, apabila dilihat di sini hanya beberapa bagian yang berbeda. Gitu. Bagian yang berbeda ini akan terlihat maskingnya, sedangkan bagian-bagian yang sama akan gelap atau tidak ada perbedaan. Seperti itu. Selanjutnya ada tadi setelah dijelaskan kalau proses sebelumnya itu adalah closed loop karena dia melibatkan dekuantisasi, inverse transform, rekonstruksi, looping filter, dan referencing list. Nah, sedangkan di open loop encoding ini proses-proses tersebut tidak ada, makanya di sini saya coret proses-proses tersebut. Dan untuk open loop sendiri dia hanya menggunakan reference frame aslinya saja. Prediksinya hanya dilakukan dengan frame aslinya saja, bukan hasil rekonstruksi. Nah, dia
Karena tidak ada rekonstruksi sama sekali, maka dia tidak punya reference list. Yang dimana reference list ini merupakan hasil codingan semua residu yang telah dikuantisasi dan ditransform dan dijadikan prediksi untuk PB frame. Nah, di sini karena tidak ada reference list, maka tidak ada yang disimpan. Jadi tidak perlu melakukan rekonstruksi dan tidak perlu dilakukan coding. Nah, maka karena tidak ada rekonstruksi, maka tidak terlalu dipertimbangkan efek kompresinya. Di sini codingnya masih ada, tapi tidak ada efek tidak dipertimbangkan. Nah, di sini maka apabila kita menyatukan alurnya, untuk open loop sendiri dimulai dengan prediction, baik itu intra atau inter, lalu diperoleh residu berdasarkan kuren kurang prediksi, lalu dilakukan transformasi, dilakukan kuantisasi berdasarkan tabel kuantisasi per frame-nya, lalu dilakukan entropy coding. Nah, selanjutnya adalah IPB. IPB ini apa? Tadi sempat disinggung sebelumnya bahwa IPB ini stands for E-frame, P-frame, dan B-frame. E-frame itu adalah intra-frame, P-frame itu adalah predicted frame, dan B-frame itu adalah bidirectional frame. Untuk E-frame sendiri dia terdiri atas makroblok yang digunakan untuk intra prediction, di looping untuk intra prediction. Lalu untuk P-frame sendiri ada predicted frame, yang dimana dia bisa nge-reference ke P or E, tapi yang jelas P dan E-nya ini harus previously atau sebelumnya. Nah, di sini dia akan melakukan temporal prediction, dan temporal prediction-nya ini akan dijadikan ke spatial prediction. Untuk B-frame sendiri, B-frame ini dia lebih luas karena dia ini sebagai kompresi yang lebih tinggi, dan sebutannya adalah bi atau dua, maka dia di sini bidirectional, dua arah. Dua arahnya kemana saja, yaitu bisa ke previously, bisa ke future. Previously-nya ini bisa ke sesama P or E, dan future reference-nya juga bisa ke P dan E. Kalau misalnya dilihat di sini di gambar ya seperti ini untuk B. Dia bisa nge-reference ke E, bisa nge-reference ke P, dan arahnya bisa sebelum ataupun sesudah. Di sini tujuannya B-frame apa? Itu untuk lebih menganalisis kemiripan dari dua sisi frame. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut lagi, untuk E-frame sendiri dia hanya untuk intra prediction, untuk P dan B dia untuk intra dan inter prediction, seperti itu. Nah, selanjutnya apa itu GOP atau Groups of Pictures? Nah, GOP sendiri adalah gabungan gambar atau frame yang terdiri atas satu I dan beberapa P dan B. Nah, di sini bisa dilihat ini untuk mini GOP ya, untuk GOP 7. Di sini hanya ada satu I dan beberapa B dan P. Jadi kalau misalnya dilihat, ini adalah IBBPB seperti itu. Nah, untuk GOP sendiri, semakin besar GOP dia semakin berpengaruh untuk cepat lambatnya recovery dan juga cepat lambatnya kompresi. GOP 20 sendiri dia terdiri atas satu E-frame per 20 frame. Jadi setelah mencapai 20 dia baru bisa masuk ke E-frame baru lagi. Lalu di sini dia lebih cepat secara recovery tapi lebih lambat secara kompresi. Tuh. Untuk GOP 50 sendiri dia lebih lama dalam recovery tapi lebih cepat untuk kompresi. Seperti itu. Kenapa lebih cepat GOP 50? Karena di sini datanya lebih berkualitas karena lebih sering untuk dilakukan kompresi, dan kompresi yang berulang menandakan kompresinya yang detail, menghasilkan output yang detail juga. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih.